Wa innama likulli imri'in ma nawa, siapa orang yang niat sesuatu maka dia dapat, siapa yang tidak niat maka dia tidak dapat. Demikian pula maknanya, siapa orang yang niat satu maka dapat satu, siapa orang yang niat banyak maka dapat ganjaran banyak dari satu ibadah yang dia kerjakan. Masing-masing niat, masing-masing ganjaran. Itu begitu. Karena itu kata Imam Haddad bilang begini, wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil amalil wahid niyatun kathiratun wa yakunu lil amil likulli niyatin thawabun tamun. Perlu Anda ketahui wahai muslim yang hendak bersuluk menempuh jalan menuju keselamatan di akhirat, bahwa bisa saja satu pekerjaan di dalamnya ada niat seabrek, niat yang banyak. Satu pekerjaan, satu ibadah, niatnya banyak. Baik perkara ini ibadah, taat, ataukah perkara ini perkara mubah, yang dengan qasdun soleh, yang mubah akan naik menjadi ketaatan. Boleh saja seorang hamba Allah di dalam aktivitas yang dia kerjakan, apakah ibadah ataukah non ibadah, boleh saja memiliki niat yang banyak, 2, 3, 4, dan dengan niat yang banyak itu dia akan dapat ganjaran yang banyak sebanyak niat-niat yang dia lakukan. Oleh karena itu, mukmin yang baik tidak berlalu dari hari-harinya dan waktu-waktunya selama 24 jam, melainkan selalu memasang niat-niat yang baik. Bukan sekedar niat yang baik, tapi banyakin niat yang baik. Banyakin. Agar supaya apa? Agar supaya dapat ganjaran yang banyak, dan kita butuh ganjaran itu. Contoh mana? Ngaji. Ngaji merupakan ketaatan. Perintah Allah untuk kita menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah Rasulullah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya. Ngaji. Maka kita ngaji nih malam hari ini, ganjarannya nggak ada yang sama. Nggak sama, tergantung niat kita ngaji. Bila kita niat ngaji satu, niat kita mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menyuruh muslim belajar, dapat ganjaran 100. Ada orang niatnya 2, di samping mematuhi perintah Allah, dia niat mensyukuri nikmat akal. Karena dikasih akal sehat, maka saya bersyukur dengan cara dibawa menuntut ilmu, dapat ganjaran 200 dari 2 niat. Dia niat ngaji karena tempatnya di masjid, dia niat i'tikaf. Niat i'tikaf, dapatlah dia 300. Dia niat dengan ngajinya adalah ingin bersilaturahim dengan saudara-saudara seagama di majelis, dapat ganjaran 400. Makin banyak dia punya niat, makin banyak dia punya ganjaran. Jadi muslim yang cerdas
muslim yang memiliki niat yang banyak dalam setiap apa yang dia lakukan dari aktivitas harian, maukah dia itu ibadah, maukah perkara-perkara yang mubah. Pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil amalil wahidi niyatun kasiratun wa yakunu lil amili likulli niyatin sawabun tammun. Ketahuilah olehmu annahu akan bahwasanya sya'an yutasawwaru yaitu tergambar an yajtami'a oleh bahwa berhimpun fil amalil wahidi pada satu amal, satu pekerjaan, niyatun kasiratun oleh niat yang banyak. Wa yakunu lil amili likulli niyatin sawabun tamun, dan ada bagi orang yang beramal bagi tiap-tiap satu niat sawabun tamun, yaitu pahala yang sempurna. Misaluhu minat ta'ati an yanwiya biqiraatil qur'ani munajatallahi ta'ala. Adapun contohnya daripada ketaatan, yaitu bahwa niat oleh seseorang dengan membaca Al-Quran munajatallahi ta'ala, akan bermunajat dengan Allah Ta'ala. Fa innal qari'a munajin rabbah, maka sesungguhnya orang yang baca Quran itu adalah orang yang bermunajat dengan Tuhannya. Wa yanwiya istikhrajal ulumi minal Qur'an, dan ia niat akan mengeluarkan ilmu-ilmu dari Al-Quran. Fa innahu ma'danuha, maka sesungguhnya Al-Quran yaitu sumbernya ilmu-ilmu. Wa yanwiya naf'al mustami'ina was-sami'in, dan ia niat akan memberi manfaat orang-orang yang memperhatikan, mendengar, wasami'in, dan orang yang mendengar, ila ghairi dzalika, sampai selain yang demikian itu, minan niyatis shalihatil hasanati, daripada niat-niat yang salih yang baik, al hasanati yang bagus. Wa misaluhu minal mubahati, adapun contohnya niat yang banyak daripada perkara yang mubah, antanwiya bil aqli imtisala amri rabbika, bahwa niat kamu dengan makan akan mematuhi perintah Tuhanmu, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang halalnya apa yang kami berikan rezeki pada kamu. Wa tanwiya bihi taqawwiya ala ta'atillahi ta'ala, kamu niat dengan makan akan mengambil kekuatan
atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Wa tanwiyat tasabbuba fi istikhraj syukri minka li rabbik, kamu niat akan mengambil sebab pada mengeluarkan kesyukuran darimu kepada Tuhanmu. Idh yaqulu subhanah, seketika berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu min rizki rabbikum washkurulah, makanlah kamu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Faqis ala hadzainil misalaini ma'adahuma minat ta'ati wal mubahat, maka kiaskanlah olehmu atas dua contoh ini akan yang selainnya dari segala ketaatan dan segala yang mubah. Wastaksir min solihin niyati juhdaka, perbanyaklah kamu daripada kebaikan niat-niat yang baik, juhdaka pada semampu kamu. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini, saudara-saudara sekalian, kita masih membahas tentang wasiat Imam Haddad yang kedua, yaitu pentingnya niat dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Nah, berbicara niat, pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu pekerjaan dengan niat yang banyak. Bolehkah demikian? Andai boleh, apakah mendapatkan ganjaran sebanyak dia yang punya niat, ataukah tidak dapat? Inilah materi kita pada malam hari ini. Sumber daripada materi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya ibadah itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Bahasanya pakai likulli. Faedah lam tu namanya lil milik, dengan makna man nawa syai'an hasala bih, wa man lam yanwi lam yahsul, wa man nawa niyatin kasiratin hasolalahu sawabun tamun min kulli niyatin minan niyatil katsirah. Mana hadis Bukhari itu? Wa innama likulli imri'in ma nawa, siapa orang yang niat sesuatu maka dia dapat, siapa yang tidak niat maka dia tidak dapat. Demikian pula maknanya, siapa orang yang niat satu maka dapat satu, siapa orang yang niat banyak maka dapat ganjaran banyak dari satu ibadah yang dia kerjakan. Masing-masing niat, masing-masing ganjaran. Itu begitu. Karena itu kata Imam Haddad bilang begini, wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil amalil wahid niyatun kathiratun wa yakunu lil amil likulli niyatin thawabun tamun. Perlu Anda ketahui, wahai muslim yang hendak bersuluk menempuh jalan menuju keselamatan di akhirat, bahwa bisa saja satu pekerjaan di dalamnya
ada niat seabrek, niat yang banyak, satu pekerjaan, satu ibadah, niatnya banyak, baik perkara ini ibadah, taat, ataukah perkara ini perkara mubah yang dengan qasdun soleh, yang mubah akan naik menjadi ketaatan. Boleh saja seorang hamba Allah di dalam aktivitas yang dia kerjakan, apakah ibadah ataukah non ibadah, boleh saja memiliki niat yang banyak, 2, 3, 4, dan dengan niat yang banyak itu dia akan dapat ganjaran yang banyak sebanyak niat-niat yang dia lakukan. Oleh karena itu, mukmin yang baik tidak berlalu dari hari-harinya dan waktu-waktunya selama 24 jam, melainkan selalu memasang niat-niat yang baik. Bukan sekedar niat yang baik, tapi banyakin niat yang baik. Banyakin. Agar supaya apa? Agar supaya dapat ganjaran yang banyak, dan kita butuh ganjaran itu. Contoh mana? Ngaji. Ngaji merupakan ketaatan. Perintah Allah untuk kita menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah Rasulullah, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya. Ngaji. Maka kita ngaji nih malam hari ini, ganjarannya nggak ada yang sama. Enggak sama, tergantung niat kita ngaji. Bila kita niat ngaji satu, niat kita mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, menyuruh muslim belajar, dapat ganjaran 100. Ada orang niatnya 2, di samping mematuhi perintah Allah, dia niat mensyukuri nikmat akal. Karena dikasih akal sehat, maka saya bersyukur dengan cara dibawa menuntut ilmu, dapat ganjaran 200 dari 2 niat. Dia niat ngaji karena tempatnya di masjid, dia niat i'tikaf. Niat i'tikaf, dapatlah dia 300. Dia niat dengan ngajinya adalah ingin bersilaturahim dengan saudara-saudara seagama di majelis, dapat ganjaran 400. Makin banyak dia punya niat, makin banyak dia punya ganjaran. Jadi muslim yang cerdas, muslim yang memiliki niat yang banyak dalam setiap apa yang dia lakukan dari aktivitas harian, maukah dia itu ibadah, maukah perkara-perkara yang mubah. Pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Apa ya? Mana lagi? Pakai baju. Sebelum baju dipakai kita niat. Niat saya pakai baju, mematuhi perintah Allah untuk menutup aurat, dapat ganjaran wajib. Niat saya pakai baju untuk tajammul, berhias diri yang disuruh oleh Rasulullah. Bila niat kayak begitu, pakai sarung makin mahal, makin gede ganjarannya. BHS merek Atlas boleh hasil sedekah. BHS boleh hasil sedekah. Dia pakai BHS beneran, gedean dia pakai BHS beneran. Niatnya tajammul.
Innallaha jamil yuhibbul jamal ala fatajammalu. Allah itu indah, menyukai keindahan, hendaklah Anda berindah-indah yang bagus. Pakai pakaian, beli mobil Fortuner pakai, niatnya apa? Tajammul, dapat ganjaran. Pakai baju yang bagus, jas, dapat ganjaran. Jadi makin banyak niat, makin bagus. Kata Imam Syafi'i, hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa da'it tahasyuna fis siyabi tawadu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu fajadidu saubika la yadurruka ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrumu wa rathithu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Hasin siyabaka, bagusin kendaraanmu, Fortuner, Alphard, Land Cruiser, apa aja yang bagus, yang bagus. Kata Imam Syafi'i, yang keren, apalagi pengusaha dagang begitu, yang keren. Fa innaha zainur rijali, maka pakaian kendaraan bagus itu adalah hiasan bagi para tokoh. Biha tu'azzu wa tukramu, dengan itu kau dimuliakan, kau diagungkan. Kita datang mau naruh proposal proyek naiknya Gojek, ya nggak dipercaya, nggak dipercaya sama partner bisnisnya. Dipercaya nggak? Kagak. Jangan begitu, kata Imam Syafi'i. Lo cari temen yang punya Fortuner, naik sama dia, naik dah, anterin gua, bensin gua ganti. Iya baik, begitu. Datang ke rumah partner kita, Cina, begitu datang. Itu yang di mobil nggak diajak, sopir itu. Sopir, coba luar biasa nggak? Sopir katanya. Yang punya dikata supir, yang punya dikata apa? Supir. Kata si Cina, oh di mobilnya aja Fortuner, ini di atas 500, dia bisa ini kerjasama, minta modal dagang sapi, begitu. Jadi itu begitu, orang tuh begitu. Wada'it tahassuna fi siyabi tawaddu'an, kata Imam Syafi'i, tinggalin. Dia naik odong-odong, begitu. Jangan alasannya tawadu, enggak. Allah tahu dosa ente kayak apa. Allah tahu, bukan begitu tawadu. Kata Imam Syafi'i, fajadidu saubika la yadurruka ba'dama, mobil ente bagus, enggak mengapa di mata Allah, asal ente udah takwa, asal ente bukan korupsi hasilnya, enggak apa-apa. Sebagai syukur sama Allah, biar tambah semangat ibadah, enggak apa-apa. Warasi susaubika, ente naik motor Legenda 2, tahu nggak Legenda 2? Begitu, Astrea 800, enggak jadi tinggi di mata Allah bila dosamu numpuk, bukan di pakaian, di hati, enggak apa-apa. Niatin tajammul, pakai baju BHS, niat menutup aurat, niat apa lagi? Berhias diri, niat nyenengin orang yang ngasih, dapat ganjaran. Berapa? Sebanyak dia niat, banyak dia niat. Jadi jangan takut, gitu, jangan takut. Gua mah pakai baju compang-camping aja, begitu, dekil, kumel, biar dikata sufi. Iya, nanti orang kata ente sufi, sulit finansial, begitu. Jangan, yang keren. Begitu, jangan. Pengusaha, pemborong rumah yang keren, mau datang nih Pak, mau borong, baik, ambil tangga kita, Land Cruiser mobilnya, ini MM-an ini, jadi dah begitu. Itu nggak diajak, nggak, supir, yang punya mobil dikata supir, nggak, begitu, kayak begitu, boleh. Niat yang banyak,
niat. Contoh taat mana yang dicontohkan oleh Imam Haddad? Baca Quran. Baca Quran, niatin yang banyak. Satu, niatnya bercakap-cakap dengan Allah, munajat, ngobrol sama Allah. Kalau kita pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Sebelum baca Quran, aku niat baca Quran karena pengen ngobrol dengan Allah. Kata Nabi, orang yang baca Quran itu adalah orang yang bercuap-cuap, yang ngobrol dengan Tuhannya. Dia niat. Dua, dia niat syukur bisa ngomong. Ada orang bisu, nggak bisa ngomong, alhamdulillah kasih bisa ngomong, jadi ngomongnya digunakan buat baca Quran. Dua. Tiga, niatnya pengen dapetin ilmu dari Al-Quran. Kalau ini kalau gak ngerti artinya nggak bisa ini mau nih. Kalau yang kayak begini nih, ini ilmu dari mana ini? Artinya kagak ngerti ini, artinya ini begitu. Karena Al-Quran sumber ilmu. Dia baca inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Wanhar ini perintah Allah ngorban. Wajib apa sunnah? Kayaknya mau wajib ini. Sebab nih wanhar ini fi'il amar. Tapi wasolinya sholat id sunat. Berarti ini juga sunat. Jadi dia nyari-nyari ilmu dia. Nyari bisa. Kalau dia niatnya mau ke situ-situ, enggak apa-apa. Begitu. Dia pengen mengeluarkan ilmu dari Al-Quran. Niatnya biar orang yang memperhatikan dapat ganjaran, orang yang dengar dapat ganjaran, banyak lagi. Makanya dikencengin dia biar enak. Begitu. Makin banyak dia niat, makin banyak dia ganjaran. Begitu. Kayak contoh baca sholawat. Kenapa ente baca sallallahu alaihi Muhammad? Niat saya mematuhi perintah Allah. Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah suruh baca sholawat, jadi saya juga baca sholawat. Saya niat baca sholawat mematuhi perintah Rasulullah. Rasulullah nyuruh baca sholawat. Niat saya baca sholawat supaya dapat balasan rahmat 10 dari Allah, dapat 300. Niat saya baca sholawat supaya dihilangkan kesusahan saya, karena kata Nabi sholawat itu menghilangkan kesusahan. Niat saya baca sholawat biar rezeki banyak, karena kata Nabi watak suruh bihal arzak, dengan sholawat rezeki jadi banyak. Jadi makin banyak makin gede ganjarannya. Lihat di dalail tuh, Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam amtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina. Ada itu niat-niat. Ini niat namanya, yang banyak. Niatnya mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasulullah, pengen munajat dengan Allah. Begitu. Pengen kita tidak pikun karena baca Quran menghilangkan kepikunan, dan seterusnya. Niatin yang banyak. Mana lagi sedekah? Dia sedekah sama yatim, ganjaran atu, ganjaran berbagi. Sedekah sama kerabat yang yatim, 2. Sedekah juga, silaturahim juga, 200 ganjarannya. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Kata Imam Haddad, bisa saja satu pekerjaan mendapatkan 1000 ganjaran gara-gara memiliki niat yang banyak. Niat yang banyak. Niat. Nikah, kita niat saya menikah, menjunjung tinggi perintah Allah supaya manusia lestari di muka bumi. Karena enggak bisa cara manusia lestari kecuali lewat gerbang pernikahan. Niat saya menikah
mengharapkan kecintaan Nabi Muhammad, sebab Nabi itu bakal lomba-lomba pak banyak-banyak umat, dan umat tidak akan banyak kecuali harus lewat gerbang pernikahan. Saya niat saya nikah untuk menjaga kehormatan diri. Niat saya menikah agar supaya saya tidak bingung dalam mengurusi kehidupan. Niat saya menikah supaya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Niat saya menikah supaya saya dapat syafaat bila anak saya mati masih kecil, sebelum tumbuh gede. Niat saya menikah apa aja gitu, niat yang banyak. Saya udah tuliskan tuh dalam buku, judulnya buku itu contoh-contoh khutbah nikah. Itu saya tulisin tuh niat-niat menikah. Bagaimana kalau menikah? Nawaitu bihadat tazwiji mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala li baqa'i jinsil insani ala wajhil ardi. Nawaitu bihadat tazwiji mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kasrati mubahatihi bi taksiril ummatil muhammadiyah. Nawaitu bihadat tazwiji at-tahassuna minasyaitan, dan seterusnya banyak. Sebelum nikah tuh niat dulu, baru kita qabil tu nikahaha wa tazwijaha, niat dulu. Kemarin nikah pakai niat-niat enggak? Waduh, nikah lagi? Bukan, ulangi niatnya. Nikah lagi tuh bininya cemberut tuh. Niat yang benar, niat yang benar. Jadi rezekinya banyak. Niat saya menikah agar supaya dia beri rezeki banyak. Karena kata Allah, iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Kata Rasulullah, iltamisur rizqa bin nikah. Niat. Kita nikah nggak pakai niat, main gaplok-gaplok aja. Wah repot. Niat. Ini penting. Apa aja diniatin. Niat. Ke masjid, niat saya ke masjid untuk memakmurkan masjid sesuai perintah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, dan seterusnya. Niat saya ke masjid mau i'tikaf, niat saya ke masjid untuk mensyukuri nikmat kaki sehat. Niat mulu. Begitu niat. Begitu. Pengen mati syahid, gampang. Niat. Habis salam sholat dohor, sebelum pergi dari masjid, saya niat pengen sholat asar. Jadi belum asar mati syahid. Orang pengen sholat, biasanya habis sholat tuh niat begitu enggak? Begitu enggak? Wah kagak, hilang ganjaran banyak. Niat gitu. Nih sebelum tidur kita niat, ya Rabb saya mau tidur. Niat saya dengan tidur ini mengistirahatkan badan sesuai dengan perintah Nabi bahwa badan juga ada haknya. Niat saya tidur ini, ya Rabb, agar supaya saya besok pagi fit, sehingga saya mencari nafkah penuh dengan kesemangatan karena kau perintahkan untuk menafkahi anak bini. Niat saya tidur, ya Rabb. Jadi niat. Biasanya niat enggak? Waduh, ganjarannya hilang banyak. Niat. Jangan kagak niat, rugi. Niat. Tuh di buku orang mau haji. Ada di buku tuh. Buku apa itu? Tuntunan pelepasan haji umroh. Nawaitus safaro ilal haramaini syarifaini imtisala amrillah. Aku niat bepergian menuju dua kota suci karena menjunjung tinggi perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah ke Rasulullah. Aku niat bepergian ke kota suci untuk bertemu dengan kaum muslimin dari berbagai dunia dan mengambil barakah memandang orang-orang soleh di sana. Aku niat bepergian ke dua kota suci untuk ibadah dan menginjakkan kaki di bumi-bumi berkah, baik di Mekah maupun di Madinah. Begitu sebelum berangkat baru keluar rumah ke Mekah,
Tuh mau main pergi aja, ngumpet-ngumpet lagi perginya. Ini tidak benar. Jadi muslim yang baik bisa saja satu pekerjaan akan mendapatkan ganjaran yang banyak lantaran niat yang banyak. Niat yang banyak. Udah begitu. Niat beli baju, niat beli sarung, niat. Jangan beli-beli aja, niat. Begitu. Allah tuh demen hambanya kalau dikasih nikmat diunjukin. Ente duit banyak, bangun rumah. Yang bagus, nggak apa-apa. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ala abdihi an yara asara ni'amihi. Allah itu demen bila si hamba diperlihatkan ama Allah bekas daripada nikmatnya Allah. Boleh. Niatnya bukan sok-sokan, bukan sombong-sombongan, syukur ama Allah, syukur. Tadinya kebeli motor Legenda 2, sekarang ada rezeki hasil dagang kambing sama sapi, keberi motor NMAX. Niat saya beli NMAX agar supaya ngaji enggak nebeng sama orang. Bisa kagak ngaji kalau yang kita tebengin kagak ngaji, bener nggak? Begitu niat saya, motor biar ngajinya cepet, enggak telat lagi. Jadi niat, gara-gara enggak niat udah punya motor ke CNA mulu ngetrek. Tahu CNA enggak? Ya Allah, ini kagak pakai niat ini. Niat, apa aja kudu niat yang banyak. Itu begitu. Kata Imam Haddad, ila ghairi dalik, udah niat yang banyak apa aja. Wa misalu minal mubahat, di antara perkara mubah supaya dapat ganjaran dengan niat yang baik. Makan tuh hukumnya mubah. Boleh kita makan, boleh kita enggak makan. Enggak wajib, enggak dosa makan. Tapi kita mau makan, niat. Sebelum makan, aku niat makan ini menjunjung tinggi perintah Allah, di mana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, silahkan makan, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu yang halal. Makan, niat makan, dapat ganjaran 100 karena makannya niat mematuhi perintah Allah. Makannya di restoran mahal, kampung kecil, makin gede ganjarannya. Di mana lagi ya? Ya makan Telaga Sampiran, gede ya. Gitu makan, kepala kakap Kembangan. Jadi aja ganjaran daripada niat mematuhi perintah Allah. Ganjar niat makan. 2, dia niat makan supaya kuat ibadah, karena perlu kita energi, perlu kita tenaga, perlu kita ibadah. Kalau nggak makan mah nggak enak, ngaji juga puyeng. Begitu kalau nggak makan, begitu kalau nggak makan puyeng, begitu. Jadi kudu makan, begitu, untuk membantu ibadah. Begitu, niatkan itu. 200 ganjarannya makan, itu baru sesuap. Berapa suap dia makan, makin banyak dia ganjarannya. Niat saya makan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya saya makan di restoran yang mahalnya, bersyukur sama Allah. Niatnya syukur. Allah suruh dalam Al-Quran surat apa itu? Saba, kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan, bersyukurlah. Niat saya bersyukur, makan yang enak, bersyukur. Karena kita makan gak ada niat-niat,
Udah makanan yang halal aja udah kayak monster. Lihat duren, darah tinggi begitu. Lihat apalagi sop iga, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Lihat emping, apa itu, asam urat. Jadi syukur, nggak mungkin Allah adakan makanan ini kalau bukan ada manfaatnya. Taruh dong di otak yang manfaat. Ngapa yang negatif-negatif mulu yang dimunculin? Jadi ujungnya yang negatif. Husnudzon. Allah kasih duren. Nggak mungkin kalau bukan buat obat. Niat saya makan duren buat obat. Nggak apa-apa. Begitu. Gitu. Kayak begitu orang obat. Nggak mungkin Allah ciptakan kalau bukan buat obat. Benar nggak? Jadi begitu. Orang ini mau makanan, ya Allah. Sengsara banget. Nggak makan ini, makan ini. Jadi abang mau makan apa? Saya mau nasi putih aja. Sama air putih sama garam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit banyak buat apaan? Makan dibikin susah kayak begitu. Duit banyak. Mendingan kalau mati di bawah kuburan. Emang ada di Kampung Baru itu kalau mati itu kain kafannya dikasih kantong kayak begini? Ada nggak? Kasih kantong kayak begini nih kain kafannya? Kan nggak ada. Mau ngapain hidup? Dibikin sengsara hidup pakai nasi, pakai sambal, nasi pakai sambal. Yang enak. Jangan dibikin susah. Yang enak. Begitu. Yang enak. Nah, ibu-ibu begitu. Kalau istri yang solehah, bagi duit sama lakinya berapa umpamanya? 20.000. Ini 20.000. Hari ini menunya pakai daging sapi aja. Istri yang soleh siap bang, sami'na wa ta'na. Dia orang, kalau dia orang taat nggak repot. Maka dohor lakinya pulang gojek, mana itu bang di mangkok, mana dagingnya? Udah dibungkus dalam royco rasa daging sapi 20.000. Jadi dia cerdas. 20.000 nggak apa-apa. Royco rasa daging sapi, loh, itu begitu bagus, nggak apa-apa. Jangan dibikin susah hidup, nikmat. Pokoknya muslim yang baik niatin yang banyak. Sampai saya lupa nama pengarangnya. Habaib, ada kitabnya, judulnya Kitabun Niyat. Judulnya tebal. Kitab tentang niat. Niat apa aja? Niat ngaji. Itu ada. Nawaitu bitta'allumi imtisala amrillah wa rasul. Niat ngaji, niat ke masjid, niat kondangan, niat makan, niat mulu isinya. Kitab itu saking pentingnya niat yang banyak, karena supaya dapat ganjaran besar. Niat. Kita nggak punya duit nih, musim haji, niat aja saya pengen haji kayak orang-orang, ya Rob, dapat ganjaran. Nggak pergi ke Mekah, dapat ganjaran haji tiap tahun gara-gara niat. Kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsa mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa orang mati, di antara makna hadis ini, tidak ada niatan berperang, tidak ikut berperang padahal sehat, dan tidak ada niatan berperang padahal dia sakit, maka mati dalam keadaan munafik. Apa maknanya? Siapa orang mati, dia tidak niatan berhaji padahal mampu, atau tidak terbesit di hatinya kerinduan pengen haji, pengen ngamalin ajaran Islam karena dia miskin, nggak ada di hatinya los, nggak ada pengen ziarah ke Baitullah, nggak ada pengen ziarah ke Rasulullah, maka mati dalam keadaan munafik. Niat aja, ngurban, niat aja. Saya pengen ngurban ya Allah, pengen ngurban, niat aja, niat. Kalau niatmu nanti ada jalannya, ada. Kalau niatmu, kita pahami.
Yang namanya kurban, ya Allah, korban kambing sama motor NMAX masih mahalan motor, bener nggak? Orang di rumah motor punya 2, punya 3, tiap tahun ngantri daging kurban mulu, ngantri kupon. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Malu sama Allah. Sama rokok aja masih mahalan rokok, sampurna. Saya dengar tuh 35.000 sebungkus, bener nggak? Tuh 35. Ini kita nggak usah nanya yang 2 bungkus 3 bungkus, nggak usah. Sebungkus 35. Sebulan 1.050.000. Itu sebulan. 10 bulan 10.500.000. Begitu. 10 bulan. Setahun apa enggak 12 juta lebih? 12 juta tuh. Kira-kira kalau beli kambing dapat berapa itu? Berapa? 2. Ya, kalau dapat 2, hari ini beli rokok, besok nggak usah beli, celengin buat ngurban. Begitu. Kalau niat, malu buat beli rokok kebeli, tapi ya Allah, Idul Adha nyari kupon mulu, kupon. Begitu. Malu sama Allah yang kayak begitu. Ini ada yang tukang ngerokok nggak? Waduh, malu. Buat rokok aja jutaan bisa. Buat ibadah kendaraan dia nggak bisa, gitu. Nanya mulu sama kiai, kiai bagaimana itu? Belum akekah ngurban nih. Dijawab lagi sama ustadznya, udah kalau belum akekah kamu nggak usah. Kata dia, selamat, selamat, duit saya kagak beli kambing. Tahun depan nanya lagi, itu lagi yang ditanya, kiai bagaimana belum akekah ngurban? Kata kiainya, nggak usah kalau belum. Selamat. Tiap tahun nanyanya itu mulu, tiap tahun begitu. Akekah kagak. Ini kagak bener ya kayak begini nih. Hidup dibikin susah. Jangan begitu hidup. Begitu. Ini nggak benar. Niatin apa saja. Kita kurban, niat. Niat saya ngurban. Melestarikan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali disuruh kurban. Niat saya ngurban, menjunjung tinggi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh umatnya yang mampu untuk kurban. Niat saya kurban untuk berbagi daging kepada orang yang membutuhkan. Niat saya kurban untuk menyenangkan saudara-saudara. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Jadi jangan gak niat, jangan gak niat. Saya ajarin itu di teman-teman majelis tuh. Nih niat beli kambingnya kayak begini nih. Saya ajarin. Karena apa? Imam Haddad nyuluh, wa'lam annahu yutasawwaru fil amalil wahid niyatun kasiratun fayakunu lil amil bil amalil wahid sawabun tamun sawa'un kanal amal minat ta'at au minal mubahat. Satu kali ibadah, aktivitas, bisa niat yang banyak. Karena nabinya, wa innama likullimri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niati, sebanyak apa yang ia niati. Makin banyak niat kita, makin bagus. Kata Imam Haddad dalam kitab yang lain, Qasidah Ainiyah, wali solihin niyati kun mutaharriyan mustaksiran minha waraqib wahsyai. Niat yang banyak, jangan tidak niat yang banyak. Rugi. Tidur sama bini, niat. Jangan main gaplok-gaplok aja. Niat. Niat saya tidur sama bini agar diberi anak keturunan. Niat saya tidur sama bini agar supaya saya terhindar daripada berzina. Niat saya tidur sama bini agar supaya saya bisa mengekang dan menyalurkan syahwat saya kepada tempat yang disuruh oleh agama. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Itu nggak pakai niat, udah main gaplok aja.
Aduh, nggak ada ganjaran, rugi. Niat. Jangan kagak niat. Ya Allah, betapa murahnya agama ini, betapa enaknya Islam ini. Maka bagi kita yang miskin, berkesempatan sama masuk surga dengan si kaya. Bila kita si miskin, ada orang kaya ngorban pakai sapi karena dia kaya sendiri. Begitu, itu mengorbannya pakai bohong lagi. Ngorban enggak bang? Ngorban. Apaan? Sapi. Kata si miskin, 1 ekor di masjid. Sampai orang ketujuh, ngorban Bang Udin. Ngorban apaan? Alhamdulillah sapi 7 ekor. Pas di Masjid At-Tahiri ada atu. Gara-gara bohong dia. Jawab dong jujur. Ngorban enggak Bang Udin? Ngorban. Apaan? 1/7 sapi. Waduh, baru kaki doang, kata si miskin. Yang jujur aja, 1/7. Bukan ngorban sapi. Kalau ngorban sapi itu 1 ekor sen baru namanya ngorban sapi. 1/7. Apanya itu? Udah pokoknya 1/7 aja. Begitu. Jadi begitu, bilang aja yang jujur. Begitu kita miskin, ada orang ngorban sapi 1 ekor. Ya Rabb, kalau saya dikasih rezeki banyak, saya mau ngorban sapi 1 ekor. Ampe mati nggak punya duit. Ampe mati dapat ganjaran korban saban tahun. Gara-gara niat. Niat aja. Niat. Begitu. Dan jangan buruk niatnya. Ada teman kita sedekahan di orang hajatan tuh, yang ada penyanyi tuh, apa namanya? Iya, nyawer, bukan sedekah, nyawer. Padahal dia bos celana jin, nyawer 20.000. Neng, 20.000. Kata kita yang miskin, kalau gua kaya dia, gua 50.000 sama 100.000. Ya, kebagian dosanya. Nyawer kagak, dosa dapet. Gara-gara apa? Niat ya. Jadi niat tuh yang bagus. Jangan niat yang buruk-buruk. Bukan sekedar niat yang bagus, banyakin niat yang bagus. Kayak ngaji, niatnya silaturahim, niatnya mematuhi perintah Allah, niatnya mensyukuri nikmat akal, karena kita dibedakan dengan binatang dengan akal, dan syukurnya caranya dengan menuntut ilmu. Niat kita mau i'tikaf di masjid, niat kita memakmurkan masjid. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Satu ibadah multi ganjaran. Satu ibadah multi ganjaran dengan niat yang baik. Rujukannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya. Ini si Ihsan udah masuk. Maknanya saya disuruh sudah ini. Kalau begini nih maknanya. Jadi ngajinya segini aja. Gitu. Ada kawan kita ini Walimatus Safar juga. Begitu, masa ngaji libur lagi. Bisa mulai habis Idul Adha lebaran lagi udah tawakuf lagi nih. Jadi segini aja ngajinya. Maka kata Imam Haddad pada akhirnya, faqis ala hadainil misalaini ma'adahuma. Silakan Anda ukur, Anda bandingkan contoh yang tidak ada dari contoh yang ada. Intinya apa saja bagi seorang muslim, pasang niat yang banyak dan baik-baik, biar ganjarannya besar, ganjarannya banyak, dan berkah hidup kita. Ini saja, kita baca Fatihah. Minta izin malam hari ini nggak ada tanya jawab. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Moga Allah berikan kita limpahan barokah.
umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita makin barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya dan penuh barokah, kawan-kawan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya sebab duduk di majlis ilmu, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.